Bab 346, Ciel Hati Singa, 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Tidak ada yang menguping dari luar pintu. Ini mungkin cerita yang berbeda untuk Melkit El Hayah, Master Menara Putih. Namun, Charmaine dan Desra di sini memiliki pemahaman dasar bahwa seseorang tidak boleh mengorek kamar orang lain. Setelah memastikan tidak ada orang di luar, Christina menarik lengan Ciel. Masih linglung dan tidak bisa mengumpulkan pikirannya, Ciel hanya bisa membiarkan dirinya dipimpin. Hanya dalam 10 menit, dia telah meneteskan lebih banyak air mata daripada yang dia miliki sepanjang hidupnya. Menit-menit itu terasa lebih menyiksa dan menyakitkan daripada pelatihan keras yang dia alami dengan Black Lion Knight dan Charmaine. Dia, yang belum pernah ditampar seumur hidupnya, baru saja menerima dua yang tajam. Fakta-fakta itu saja membuat langkah Ciel tersendat. Namun, Christina tidak menawarkan dukungannya. Sebaliknya, dia melirik tajam ke arah Eugene, yang telah bangkit untuk membantu Ciel. Tetap di kamar, perintahnya. Tapi aku tidak bisa hanya, Eugene mencoba bernalar. Yang dibutuhkan Ciel sekarang bukanlah simpati tapi pengertian. Dan saya jamin, sayalah di sini yang paling memahaminya, kata Christina tegas. Eugene adalah reinkarnasi Hamel dari 300 tahun yang lalu. Dia tidak bisa menghindari masa lalunya. Setelah hidup sejak zaman kuno, Sienna tidak dapat sepenuhnya memahami Ciel, yang lahir dan besar di era ini. Tapi Christina berbeda. Bahkan jika roh Anise telah tinggal di tubuhnya, sebagai seseorang yang lahir dan besar dalam beberapa tahun terakhir, Christina adalah orang di era ini. Christina, apakah kamu berniat mengungkapkan keberadaanku padanya? Tanya Anise. Ya, kakak. Apakah Anda melihat masalah dengan itu? Christina membenarkan niatnya. Tidak semuanya. Hamel telah mengungkapkan reinkarnasinya. Mengapa aku menyembunyikan fakta bahwa aku, roh, melekat padamu? Anise menyesuaikan emosinya dan mendecakkan lidahnya. Ciel bukan orang yang menyebarkan rumor. Maafkan aku, kata Christina tulus. Mengapa tiba-tiba meminta maaf? Anise bertanya. Aku bertindak sendiri tanpa berkonsultasi denganmu, suster, kata Christina. Oh, Christina, kamu tidak perlu meminta maaf untuk itu. Bahkan, aku menemukan tindakanmu mengagumkan dan menyenangkan. Anise berbicara dengan sangat tulus. Dia telah mengembara melalui Devil Dome sambil mengalami berbagai kesulitan. Sepanjang hidupnya, ada banyak kali kesedihan dan air mata, lebih dari saat-saat bahagia. Meskipun kesengsaraan, dia tidak menjadi mati rasa. Tahun-tahun yang dia habiskan bersama rekan-rekannya di Devil Dome telah mengubah Anise Sliwut dari Saint belaka menjadi manusia. Christina, keberadaanmu, seperti keberadaanku, berasal dari Kaisar Suci pertama. Pada akhirnya, Saint lebih merupakan alat yang diprioritaskan karena nilai dan kemampuannya daripada kepribadiannya. Namun, kami telah melampaui itu. Sama seperti aku diselamatkan, kamu juga ditebus, Anise menghibur. Kasihanmu pada Ciel bukanlah sesuatu yang negatif. Belas kasihan menuntun pada mengulurkan tangan, dan keselamatan lahir dari tindakan itu. Aku tidak yakin apakah aku melakukan hal yang benar, Christina memulai sebelum berhenti ragu-ragu. Jika kamu tidak menggunakan tanganmu, Anise ragu-ragu sejenak, mencoba mengatakan pikirannya. Jika Anda tidak menamparkan Ciel, dia mungkin akan terus menangis, putus asa, dan menyerah. Tetapi karena tindakan kekerasanmu yang tidak biasa menamparnya dan memaksanya berdiri, dia bisa menghilangkan perasaan putus asa itu. Saya merasa seolah-olah saya mencuri peran Sir Eugene, Christina mengakui ketakutan batinnya. Astaga, Christina, apa yang kamu bicarakan? Jika Hamel menamparkan Ciel dalam situasi itu, semuanya akan berakhir. Christina, kaulah satu-satunya yang bisa menamparkan Ciel saat itu. Sienna, gadis konyol itu, menangis sendirian, diliputi oleh rasa bersalahnya yang tidak rasional, dan aku. Yah, Anise memutuskan untuk berhenti di sini dengan nyaman. Dia juga menangis dengan tenang. Meskipun dia meremehkannya sebagai rasa bersalah yang tidak rasional di pihak Sienna, dia merasakan hal yang sama. Emosi Ciel, bermanifestasi sebagai air mata dan isak tangis, sangat dalam dan besar. Pintunya sudah lama ditutup. Eugene tidak bisa duduk diam dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Haruskah dia mengikutinya? Bukankah seharusnya dia berbicara lebih banyak dengan Ciel? Ini membuatku sakit kepala, jadi duduklah dan kumpulkan dirimu, Sienna mendengus. Tentu saja, Eugene tidak melakukan apa yang dia katakan. Bahkan jika dia tidak bisa mengubah tindakannya, dia terus memarahi dirinya sendiri karena begitu bodoh. Tidak, itu harus dilakukan. Lebih baik bertindak tegas daripada membiarkan hal-hal yang tidak jelas, terutama demi Ciel. Aku tidak bisa, katanya, menggelengkan kepalanya. Dia mempertimbangkan untuk mengejar mereka saat dia menuju pintu. Mau kemana? Seru Sienna. Tiba-tiba, pintu menghilang karena sihirnya. Eugene, meraih kenop pintu, memelototi Sienna dengan alis berkerut. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu coba lakukan? Balasnya. Saya mencoba untuk memecahkan masalahku, kata Eugene terbata-bata. Masalahmu. Alis Sienna berkedut, dan suhu ruangan anjlok. Dinginnya begitu menggigit sehingga membuat seseorang terengah-engah. Terkejut,
Yujin memiringkan kepalanya, mengapa kamu melakukan ini? Ini bukan hanya masalahmu, Eugene Leonhard. Dengan bangga, Sienna meletakkan tangannya di dadanya, lalu menyatakan, ini masalah kami. Apa yang kamu, Eugene mulai berkata, hanya untuk disela. Jika kamu tidak mati begitu bodoh 300 tahun yang lalu dan entah bagaimana selamat, semua ini tidak akan terjadi, kan? Sienna bertanya. Aku, itu, gagap Eugene, merasa seolah-olah dipukul di usus. Itulah mengapa ini masalah kami. Anise dan aku tidak bisa mencegah kematianmu yang bodoh. Mungkin saja, jika Anda tidak mati, Anda bisa mengalahkan Raja Iblis Penahanan dan bahkan Raja Iblis Penghancur. Maka tidak akan ada kebutuhan untuk perjanjian yang tidak diketahui ini dengan Vermont, dan kita bisa menyelamatkan dunia dengan sempurna. Apakah Anda mendengar diri Anda sendiri? Kata-kata itu berjuang untuk keluar dari ujung lidah Eugene, tetapi dia menahan diri untuk tidak membiarkannya keluar. Berpikir logis, bahkan jika Hamel belum mati saat itu, pertempuran melawan Raja Iblis Penahanan kemungkinan akan berakhir dengan kekalahan. Pergi berperang dengan tubuh yang hampir tidak berbeda dari mayat hanya akan menghalangi kelompok. Namun, penampakan Vermont telah berbicara di ruangan gelap itu. Jika Hamel tidak mati dan naik ke puncak Babel bersama mereka semua, tidak perlu melawan Raja Iblis. Dia tidak tahu persis apa, tetapi dia tahu bahwa rencana Vermont telah terganggu karena kematian Hamel bunuh diri. Dengan demikian, dia terus menutup bibirnya. Seandainya kau tidak mati saat itu, ya, kedengarannya terlalu optimis, tapi semuanya mungkin akan baik-baik saja. Kamu, Anda dan saya, Nona Sienna, kumpulkan keberanianmu. Setelah semua yang telah Anda lakukan dan katakan di depan Lady Ancilla, mengapa Anda sekarang khawatir tentang menjaga penampilan Anda dan merasa malu? Niat Mer beresonansi dengan Sienna, tetapi kata-kata Mer hanya berfungsi untuk menyegel kata-kata Sienna. Itu, mungkin ternyata baik-baik saja. Sienna tergagap lemah. Anda dan saya mungkin sudah lama menikah dan hidup bahagia selamanya. Kata-kata yang tidak bisa dia suarakan tersebar di benaknya. Suhu beku yang mencengkeram ruangan sepertinya kembali normal. Dan, ya, meskipun kamu mati, jika Anise dan aku. Jika Molon lebih kuat, kita mungkin telah mengalahkan Raja Iblis Penahanan. Jika kami berhasil menyelesaikan semuanya dengan baik, Anda mungkin telah bereinkarnasi untuk hidup tanpa komplikasi, kata Sienna. Jika semuanya berakhir 300 tahun yang lalu, aku tidak akan bereinkarnasi, Eugene mengingatkannya. Itu belum tentu benar, balas Sienna. Dia mengerutkan bibirnya dan menoleh. Bahkan jika kami menyelamatkan dunia, dunia tanpamu tidak dapat diterima. Itulah yang saya rasakan. Yang lain mungkin merasakan hal yang sama. Mereka mengatakan setiap makhluk mati dan terlahir kembali dalam siklus. Saya tidak akan memiliki kenangan dari kehidupan masa lalu saya, kata Eugene. Mengapa kamu selalu harus membalas kata-kataku? Itu karena kamu sangat bengkok. Bagaimanapun, ini bukan hanya masalah Anda. Ini masalah yang sangat kompleks terkait dengan berbagai sebab dan akibat, katanya sekali lagi. Sienna benar-benar percaya ini. Jika Hamel tidak mati, dia tidak akan pernah bereinkarnasi sebagai Eugene. Apakah Ciel akan jatuh cinta pada Eugene? Bahkan jika dia bereinkarnasi sebagai Eugene, bagaimana jika semua Raja Iblis telah dikalahkan? Jika Anise naik ke surga tanpa tinggal di belakang dan Sienna telah meninggal 300 tahun yang lalu. Rengek Sienna. Itu bukan pemikiran yang menyenangkan, tetapi jika itu masalahnya, mungkin Eugene akan menerima Ciel. Itu karena aku terlalu sempurna, pikir Sienna. Dia begitu sempurna sehingga bahkan setelah 300 tahun, dia belum mati. Bahkan dengan lubang menganga di dadanya, dia selamat. Tambahkan penampilannya yang mencolok dan kepribadiannya yang sempurna, sebagai perbandingan, rata-rata wanita bahkan tidak akan menarik perhatian Eugene. Tentu saja, Anise dan Christina adalah pengecualian mutlak. Baiklah, kata Sienna. Itu acak. Apa yang baik-baik saja? Tanya Eugene. Aku baik-baik saja denganmu menjaga Ciel, kata Sienna. Wajah Ancilla berkedip di benak Eugene. Apakah kamu kehabisan akal? Dia bertanya. Meskipun Sienna berbicara dengan sungguh-sungguh, Eugene tidak bisa menerimanya seperti itu. Terima dia di sisinya. Ciel bukan objek, kata Eugene, terdengar kesal. Bukan itu maksudku. Hanya, Anda tidak perlu memaksanya pergi ke akun saya, Sienna menjelaskan. Aku tidak mendorongnya menjauh. Bagiku, dia, seperti, tidak, dia adalah keluarga, Eugene menjelaskan. Tapi orang tuamu tidak sama, balas Sienna. Apakah keluarga perlu berbagi orang tua? Saya tidak pernah berpikir begitu. Apa, jadi haruskah aku berbohong padanya? Eugene bertanya, terdengar marah. Tidak perlu untuk itu. Hanya saja, jangan mendorongnya, kata Sienna. Kapan saya pernah? Hanya, Eugene menghela nafas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Dia memang merawat Ciel. Namun, itu tidak pernah menjadi kasih sayang romantis. Sementara Ciel mungkin merindukan emosi seperti itu, Eugene tidak bisa membalas. Dengan demikian, dia harus dengan tegas menolak. Kamu terlalu memikirkannya, Sienna cemberut dan memeluk lututnya. Untuk kebahagiaan yang saya bayangkan, Anda harus berada di sana.
Tidak peduli siapa lagi, selama kamu, Eugene, ada di sisiku, aku baik-baik saja. Jadi, jangan berdiri di sana, duduklah. Eugene menghela nafas dalam-dalam lagi dan kembali ke sofa. Dia menuruti keinginannya dan duduk. Sienna memandang Eugene dengan senyum lebar, lalu berkata, Christina benar-benar tahu cara menamparkan, bukan? Masih belum seperti hasil karya Anise. Mengapa kamu berbicara tentang bagaimana rasanya? Akulah yang ditampar, keluh Eugene. Hanya di antara kita, bukankah Christina sedikit menakutkan? Akhir-akhir ini, dia tampak lebih menakutkan daripada Anise. Tersenyum sambil menusuk seseorang di jantung. Fiuh, mengapa saya bahkan menyebutkannya? Dia menatapmu dengan mata madu yang menetes, mencoba memikatmu seperti rubah, Sienna tidak sopan dalam keluhannya. Eugene baru saja berdehem, tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan Christina dengan Ciel. Mungkin dia membuatnya berlutut dan memohon. Atau mungkin dia menyuruhnya berbaring dan merendahkan diri. Sienna melanjutkan menjelek-jelekannya. Sienna, apa pendapatmu tentang Christina? Eugene akhirnya bertanya, merasa perlu membela Christina. Kamu tidak tahu karena kamu naif. Gadis seperti Christina biasanya bertindak seperti hantu bagi mereka yang lebih muda dan lebih lemah dari mereka. Dan Christina sebenarnya memiliki hantu yang melekat padanya. Sienna melanjutkan, tak tergoyahkan. Dia bertindak hantu untuk orang yang lebih tua sepertimu juga, Eugene mengingatkan. Anak remaja, Sienna menamparkan paha Eugene sebagai tanggapan atas komentarnya. Dia memilikinya datang. Eugene menerima pukulan itu dengan kerendahan hati. Ciel tidak berlutut atau merendahkan diri. Ciel duduk di sebuah ruangan yang diterangi oleh cahaya lembut. Dia menatap kosong, bahkan tidak bisa berkedip saat dia melihat Christina di seberangnya. Saint Rogeri, Ciel memulai. Kak, Christina mengoreksinya. Sis. Di dalam kak, Anise setia tinggal di dalam sis. Ciel membenarkan. Ya, itu benar. Saya Anise Sliwood. Ada sedikit perubahan dalam sikap. Anise tersenyum lembut. Nada suaranya berbeda, aksennya sedikit berbeda, dan yang terpenting, ada sedikit perubahan dalam bentuk senyumnya. Meskipun perbedaannya tidak begitu mencolok untuk segera dibedakan, mengetahui kebenaran dan mengamati dengan cermat membuatnya agak terlihat. Itu tidak mungkin, gumam Ciel. Dua tokoh dari 300 tahun yang lalu masih hidup, kata Anise. Sienna yang bijaksana dan Molon pemberani. Almarhum bereinkarnasi, kata Anise. Hamel yang bodoh. Mengapa menyangkal hantu sekarang? Jika ada, makhluk seperti itu harus umum, lanjut Anise. Tetapi, roh itu seperti mayat hidup, bukan? Saint Anise, kata Ciel. Ahaha, aku hanya mengatakan hantu sebagai metafora. Sebenarnya, saya tidak menjadi hantu setelah kematian. Saya menjadi malaikat, kata Anise. Seorang malaikat, Ciel bertanya. Ya, berkat belas kasihan cahaya. Adas manis tersenyum serius sambil menggambar simbol suci. Ciel Leonhardt, tolong jangan salah paham perasaan Christina karena keberadaanku. Ciel masih memproses masuknya informasi yang tiba-tiba. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pertemuan antara Christina dan Hamel. Tidak, antara dia dan Eugene adalah takdir, tak terhindarkan. Orang suci dan pahlawan harus bertemu. Tetapi pada saat itu, Christina tidak menyadari kehadiran saya, dan Eugene tidak tahu saya ada di dalam dirinya, jelas Anise. Dikatakan bahwa kalian berdua terlihat sangat mirip. Ciel tidak lagi menangis. Dia menatap lurus ke arah Anise dengan mata memerah. Bahkan jika Saint Rogeris tidak sadar, Eugenius akan sadar, kan? Tanya Ciel. Kamu tidak berencana memanggilnya sis, kan? Komentar Anise. Ciel hanya menjawab dengan diam. Saya tidak dapat menyangkal apa yang Anda katakan. Hamel, ahaha, maafkan aku. Saya hanya biasa memanggilnya Hamel, kata Anise. Apakah kamu pamer di depanku? Tanya Ciel. Oh sayang, tidak sama sekali, bisik Anise dengan binar samar di matanya. Pamer adalah tindakan untuk mengisi ego seseorang. Sesumbar berlebihan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Mengapa saya, yang sudah ada selama 300 tahun, melakukan hal-hal kecil seperti itu kepada seseorang semuda Anda? Apa yang akan saya lakukan omong kosong seperti itu? Sialan kecil, Ciel bertanya dengan mata terbelalak. Apakah kamu pikir itu bukan sesuatu yang harus dikatakan orang suci? Tetapi apa yang dapat Anda lakukan tentang kebenaran? Ciel Leonhardt, saya tidak perlu pamer kepada Anda. Lagi pula, aku sudah mengenal Hamel sejak 300 tahun yang lalu. Aku sudah berada di sisi Hamel selama 300 tahun. Aku sudah mencintai Hamel selama 300 tahun. Saya memiliki keterikatan yang kuat sehingga tidak akan membiarkan saya menemukan kedamaian bahkan dalam kematian. Anise memiringkan kepalanya sambil tertawa kecil, yang aku tahu hanyalah Hamel. Apakah kamu membawaku ke sini untuk memberitahuku hal-hal seperti itu? Ciel bertanya menantang. Tidak, aku hanya ingin memperjelas pendirianku. Dan untuk memastikan Anda tidak salah paham. Ini bukan tentang Christina, tapi aku, Anise. Yang saya tahu hanyalah Hamel, kata Anise. Ciel tidak yakin bagaimana menanggapi deklarasi ini. Yang saya tahu hanyalah Eugene Leonhardt.
Sikap dan ekspresi Anise bergeser secara halus. Anise melangkah mundur, memberi jalan bagi Christina. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa Sir Eugene adalah Sir Hamel, Ciel, saya, Christina Rogeris, hanya melihat Sir Eugene. Keselamatan saya datang bukan dari Hamel 300 tahun yang lalu, tetapi dari Eugenius yang kita kenal sekarang. Apakah menurutmu, kamu lebih spesial dariku? Tanya Ciel. Jangan terlalu defensif. Christina menggelengkan kepalanya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya mengerti Anda. Sama seperti kamu memendam kasih sayang untuk Eugene, aku juga. Jadi, apa yang kamu inginkan? Karena kita sama, haruskah kita tertawa terbahak-bahak dan menjadi teman dekat? Ciel bertanya dengan mengejek. Iya, tanggapan Christina cepat dan langsung. Ciel tertawa dengan suara serak. Itu tidak masuk akal. Apakah kamu percaya diri? Christina bertanya. Apa, maksudmu? Ciel bertanya dengan ragu. Apakah kamu percaya diri, Ciel Leonhard? Jika kita tidak rukun, apakah Anda menyarankan agar kita bertengkar, mencakar dan menggigit satu sama lain, mengkritik dan mendorong satu sama lain? Atau akankah kamu diam-diam mendekat dengan pisau tersembunyi, berniat menusukku? Christina bertanya. Yah, Ciel ragu-ragu. Apakah harga dirimu terluka sekarang, setelah semua ini? Air mata apa yang Anda tumpahkan sebelumnya? Apakah kamu tidak melekat, menangis mengapa kamu tidak bisa menjadi orangnya? Christina menekan. Ciel menggigit bibirnya, tidak dapat menemukan kata-kata sebagai tanggapan. Meskipun Christina mengucapkan kata-kata seperti itu, bisakah mereka benar-benar akur? Ciel tidak bisa membayangkan skenario seperti itu. Dari masa mudanya, dia ingat adegan ibunya, orang luar di rumah, terus-menerus ditantang oleh istri pertama, Tanis. Dia ingat cobaan yang dihadapi ibunya dan bagaimana dia akhirnya mengatasinya, bahkan memenangkan ksatria keluarga untuk bangkit sebagai tokoh terkemuka. Ciel memiliki ambisi yang sama. Entah bagaimana, dia akan mendapatkan perhatian dan cinta Eugene, akhirnya melampaui penyihir tua dengan rambut ungu dan sein yang menyeramkan dengan dada besar dan gemuk. Aku menyukaimu, bisik Christina sambil dengan lembut membelai bibirnya saat dia meluangkan waktu sejenak untuk mengatur kata-katanya untuk menyampaikan pikirannya dengan lebih baik. Lady Sienna dan Anise berbagi pengalaman dan emosi bersama. Untungnya, Lady Sienna menerimaku, dan Lady Anise menganggapku sebagai saudara perempuan. Namun, esensi saya secara inheren berbeda dari mereka. Saya tidak hidup 300 tahun yang lalu, dan saya tidak mengenal Sir Hamel. Ciel kehilangan kata-kata. Tapi aku kenal Sir Eugene. Sama seperti Anda, Ciel Leonhard. Itu sebabnya aku menyukaimu. Saya mengerti dan berempati dengan Anda, kata Christina dengan jelas. Kamu memperlakukanku seperti anak kecil, Ciel terkekeh pahit. Tidak, aku melihatmu setara denganku, Christina mengoreksi. Benarkah? Terdengar respons kekanak-kanakan Ciel. Mengapa saya harus berbohong? Christina menyeringai. Untuk sesaat, menatap senyumnya yang berseri-seri, diterangi oleh lampu kamar yang lembut dan rambut emasnya yang berkilauan, mata birunya berkelap-kelip seperti permata, Ciel benar-benar melihat orang suci di Christina. Air mata yang dia tahan mengalir di pipinya. Tertangkap basah, Ciel dengan cepat menghapusnya. Apakah kamu ingin kenyamanan? Christina bertanya. Saya tidak membutuhkannya, Ciel langsung menolak. Kalau begitu menangislah sampai kamu merasa lebih baik. Ini akan memastikan kamu tidak akan menangis besok. Christina kemudian menyeringai, atau mungkin tidak. Menangis hari ini tidak menjamin tidak menangis besok. Tapi setidaknya cobalah untuk tidak menunjukkan air matamu kepada Sir Eugene besok. Kau juga tahu aku. Anak laki-laki itu memiliki hati yang lembut meskipun kurang ajar dan terus-menerus bersumpah, kata Anise. Bukankah itu bagian dari mengapa kamu mencintainya? Tanya Christina sambil tersenyum. Ciel diam, mencoba menahan air matanya. Saya merasakan hal yang sama. Seperti halnya Lady Anise, dan kemungkinan Lady Sienna juga, Christina menyuarakan pikiran semua orang. Ciel menutup bibirnya erat-erat dan menundukkan kepalanya. Tidur di kamarku malam ini. Menangis sendirian terasa kesepian dan sedih. Mengatakan demikian, Christina mengambil kitab suci dari meja, tidak lagi menatap Ciel, dan membukanya di pangkuannya. Di tengah pengabaian yang penuh perhatian ini, Ciel menangis pelan.